Shalom, selamat pagi. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus, keluarga masa depan cerah Manokwari, Papua Barat, yang berada di Gang Kemundan, Swapen Perkebunan. Senin 21 April 2025, oleh anugerah Tuhan kembali kita bersama. Sebab itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Sebelum kita melangkah jauh ke depan hari ini dalam semua aktivitas kita, biarlah setiap pribadi kita datang mencari wajah Tuhan. Kita mau bermazmur kepada Sang Raja kita. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terangmu kami melihat terang. Mazmur pasal 36 ayat 8 sampai dengan 10. Bapak Ibu saudara-saudaraku, mari kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi hari ini kita sama-sama akan belajar dari kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitahuan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. Orang yang berhikmat. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Kekasih-kekasih Kristus dan semua pemirsa Hati Kristus dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Orang yang berhikmat tidak akan membiarkan dirinya disesatkan dengan asal percaya saja kepada perkataan orang lain. Sekali lagi saya katakan, orang yang berhikmat tidak akan membiarkan dirinya disesatkan dengan asal percaya saja kepada perkataan orang lain. Patut disadari bahwa tidak semua perkataan atau berita yang kita dengar pasti dapat diandalkan. Bahkan kata-kata yang disampaikan dengan niatan hati yang tulus pun tidak selalu berisikan kebenaran. Sebab bisa jadi orang yang mengutarakannya juga tidak mengetahui bahwa apa yang ia sampaikan
bukanlah suatu kebenaran. Oleh karena itu, sebelum mempercayai informasi atau berita yang kita dengar, kita harus menimbangnya terlebih dahulu. Hanya bila hal tersebut selaras dengan kebenaran yang lebih pasti, barulah informasi itu dapat kita percaya. Oleh sebab itu, saudaraku, kekasih-kekasih Kristus, betapa pentingnya kita punya relasi yang erat dengan Roh Kudus, sehingga kita bisa menimbang, kita bisa mengambil keputusan yang benar di saat datang penawaran-penawaran kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pentingnya untuk menimbang dengan saksama agar tidak disesatkan oleh orang lain. Ini dikemukakan Rasul Paulus di dalam kitab 2 Tesalonika pasal 2. Di situ ia menulis bahwa sehubungan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali nanti, jemaat tidak boleh memberikan diri mereka disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Bagaimana saudara dan saya hari ini? Hal ini menunjukkan bahwa para pengikut Kristus tidak boleh asal mempercayai informasi atau berita yang mereka dengar dari orang lain. Pengikut Kristus seringkali terlalu mudah untuk mendengar perkataan orang, apalagi perkataannya memberikan janji-janji, perkataannya yang manis-manis. Seringkali mereka mengikutinya. Kenapa? Sebab mereka tidak punya hubungan yang intim, tidak punya relasi dengan Roh Kudus. Sehingga mereka lebih sering melakukan dengan keputusan pribadi, dengan pikiran sendiri. Menyatakan bahwa mereka lebih baik, lebih benar daripada pikiran suara hati Roh Kudus. Oleh sebab itu betapa pentingnya saudara, saya ajak, ayo jangan pernah putus hubungan, relasi dengan intim dengan Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, berita yang disampaikan dengan cara yang meyakinkan pun tidak boleh mereka telan secara mentah-mentah. Orang yang berhikmat akan menimbang terlebih dahulu apa yang ia dengar sebelum mempercayai sebagai suatu kebenaran. Saya percaya Tuhan berikan hikmatnya kepada saudara dan saya. Sebab itu kalau kita terus menjaganya dengan membangun relasi yang intim dengan Roh Kudus, maka kita tidak sembarang mengambil keputusan. Biarlah pagi hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, mari kita berjalan di dalam kebenaran Kristus. Jangan kita keluar jalur. Jikalau saudara sudah keluar jalur, saya mengajak, ayo kembali. Tidak ada kata terlambat. Mari kita kembali, sehingga kita memiliki hikmat yang benar. Segala sesuatu yang kita putuskan dalam kehidupan kita, sungguh ada pertolongan Tuhan, sehingga kita tidak disesatkan, dan kemungkinan kita juga bisa menyesatkan orang. Oleh sebab itu, berperilakulah sebagai pengikut Kristus yang benar. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah sumber hikmat yang benar dan yang bersedia melimpahi umat-Mu dengan hikmat dari tempat yang maha tinggi. Kami menyadari bahwasannya kami sangat memerlukan hikmat-Mu, supaya dengan demikian kami dapat membedakan antara yang benar dengan yang tidak, dan tidak mudah terpedaya oleh kata-kata manis yang sesungguhnya merupakan tipu daya. Kami menyadari kemampuan kami terbatas, namun hikmat-Mu akan menyanggupkan diri kami untuk terhindar dari kesesatan. Kembali pagi hari ini, di minggu yang baru, tanggal 21 April 2025, kami datang mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan sudah pelihara kami sepanjang malam hingga ada di pagi hari ini. Biarlah Tuhan kami tetap percaya, firman-Mu itulah kebenaran yang membawa diri kami kepada kehidupan. Oleh sebab itu kami memohon tuntunan firman-Mu bagi hidup kami,
di sepanjang hari yang akan kami lalui ini. Sertailah diri kami dengan roh-Mu, sebab hanya dekat diri-Mu-lah damai sejahtera akan memenuhi jiwa kami. Jangan biarkan kami terjerumus ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Berkatilah semua yang kami kerjakan pada hari ini dengan keberhasilan, dan jadikan diri kami berkat bagi lingkungan di mana diri kami berada. Pakailah hidup kami menjadi saksi yang memuliakan nama-Mu. Ampuni dosa dan salah kami, Bapa, dan kami mohon belas kasihan-Mu. Biarlah kasih-Mu terus memberkati kami. Terima kasih Bapa, demi Yesus yang hidup kami bersyukur. Dan kembali pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa memberkati semua rekan-rekan saudara-saudara, teman-teman yang berada di gang Kamundan Swapen Perkebunan. Hamba mohon kasih Kristus yang melimpah itu turun atas setiap pribadi, sehingga mereka boleh hidup di dalam kebenaran-Mu, hidup di dalam kemenangan-Mu. Biarlah mereka terus hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup mengutamakan Engkau lebih daripada segala hal, sebab mereka memperoleh hikmat daripada-Mu, ya Tuhan. Tuhan, terima kasih, berkati setiap pribadi menjadi berkat bagi dirinya, bagi keluarga besar masing-masing, dan juga bagi hidup rumah tangganya. Tuhan berkati semua tugas pekerjaan, usaha, bisnis mereka. Memberkati pendidikan mereka. Bahkan Tuhan memberkati semua pelayanan mereka. Sehingga segala sesuatu yang mereka kerjakan berhasil. Karena mereka memiliki hikmat daripada-Mu dan penyertaan-Mu nyata atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Tuhan pakai hidup mereka bagi kemuliaan-Mu. Berkati mereka, memberikan penghiburan bagi mereka yang sedih, memberikan kekuatan bagi mereka yang lemah, dan Tuhan sembuhkan mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kasih-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup semua umat-Mu yang berada di gang Kemundan, Swapen Perkebunan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pada pagi hari ini hamba berdoa memberkati semua pemirsa hati Kristus, hamba-hamba Tuhan spesial bagi mereka yang bersama dengan hamba secara online. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon kasih-Mu turun untuk hamba-Mu Ibu Ros Wairata yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Ros Wairata. Biarlah kebenaran firman Tuhan terus memimpin dia. Dia boleh berjalan di dalam kebenaran firman-Mu ya Allah. Melakukan apa yang Engkau mau setiap saat ya Allah. Melakukan bagi hormat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati ia dengan kesehatan yang terbaik. Sehingga dia boleh hidup terus memuliakan Engkau. Tuhan pakai hidupnya menjadi berkat bagi orang-orang yang ia kasihi. Bagi anak tercinta Renata, dan juga dia boleh menjadi saksi bagi setiap para pemimpinnya, bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan di dalam pelayanan-pelayanannya. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa hamba-Mu terus berjalan dalam ketaatan dan kesetiaan, melakukan perintah-Mu bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau lindungi hamba-Mu setiap saat bersama dengan anak kekasih, jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat, dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati untuk boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Demikian pagi ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Yurike Yeti Mamoto yang berada di kota Manokwari. Bapa, terima kasih buat kasih setia-Mu yang Kau nyatakan bagi hamba-Mu Ibu Yurike Yeti Mamoto. Rencana-Mu besar, rencana-Mu indah bagi hidupnya. Bila Kau memakai hidupnya sebagai hamba-Mu, sebagai alat-Mu yang takut akan Tuhan. Sehingga dimanapun kemanapun ia melangkah, ia akan menyatakan kebenaran demi kebenaran. Biarlah hatinya dipenuhi dengan hati-Mu, dipenuhi dengan kasih-Mu ya Allah.
sehingga setiap orang yang ia jumpai, ia boleh berbagi kasih kepada mereka, spesial kepada hidup rumah tangganya, bagi suaminya, bagi anak-anak tercinta, bagi orang tuanya, bagi orang-orang yang ia layani. Biar semua dia layani dengan kasih Kristus, seperti Yesus mengasihi dia, mengasihi pada saat dia masih ada di dalam lumpur dosa, dan Yesus mau mati bagi dia. Karena begitu besar kasih Yesus kepada hambamu Ibu Yurike Yeti Mamoto, biarlah hal itu terjadi juga, di mana Ibu Yurike Yeti Mamoto boleh membagi kasih Kristus kepada banyak orang demi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Ibu Yurike di dalam tugas pekerjaan-pekerjaan usaha bisnisnya. Tuhan buka jalan dan Tuhan memberkati dalam keberhasilan. Lindungi pribadinya, lindungi hidup rumah tangganya, lindungi orang-orang yang ia kasihi, jauhkan dari semua hal yang tidak berkenan, dan hidup mereka senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk menjadi berkat. Dan pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa memberkati hambamu Ibu Sentianur Sagala yang berada di kota Manokwari. Bapak, terima kasih buat kasih setiamu kepada hambamu, Engkau yang telah membawa dia, menuntun ia, memanggil ia berada spesial di kota Manokwari. Tentu Tuhan punya rencana yang indah atas hidupnya, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hambamu berjalan seorang diri. Tuhan berkati ia dalam tugas pekerjaan usaha bisnisnya, dan Tuhan juga berkati ia dalam pelayanan-pelayanan. Ampuni dia Bapa jika ada hal-hal yang tidak berkenan yang ia kerjakan. Tetapi Tuhan, segala sesuatu yang lakukan, biarlah semua tertuju bagi hormat kemuliaan-Mu. Berkati pribadinya dengan kesehatan yang terbaik. Berikan kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Bila hamba-Mu melakukan segala sesuatu, dia datang kepada Engkau, memohon petunjuk-Mu, memohon belas kasihan, sehingga yang dikerjakan sungguh dari Tuhan dan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati pribadinya menjadi berkat bagi keluarga besar Sagala dimanapun mereka berada, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri kesehatan yang terbaik bagi hamba-Mu, sehingga dia boleh terus memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Demikian pagi hari ini hamba berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu dengan hikmat-Mu. Biarlah Tuhan, dia hidup dalam kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Dia hidup mengutamakan Engkau, kebenaran-Mu, lebih daripada segala berkat yang ia peroleh. Tuhan beri kesehatan yang terbaik baginya, sehingga lewat kesehatan semuanya ini dipersembahkan untuk Engkau Bapa. Dia boleh memuliakan Engkau setiap hari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty, dan juga memberkati suami kekasih Bapak Leona Stanley, dan anak cucu kekasih Fanny dan keluarga, Fenty dan keluarga, Robin dan keluarga. Diberkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu bagi kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Bapa, terpuji-pujilah Engkau. Hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Hidup mengutamakan Engkau lebih daripada segala berkat-berkat yang ia peroleh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu dengan kesehatan yang terbaik, sehingga lewat kesehatan ini dia boleh terus memuliakan Engkau. Bapak, terima kasih. Berkati pribadinya menjadi teladan panutan, menjadi berkat kepada anak-anak, kepada cucu-cucu, dan semua orang yang ia layani dengan kasih Kristus. Terima kasih Bapak atas segala kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan bagi hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Terima kasih Tuhan.
kembali pagi hari ini. Hamba berdoa memberkati hambamu, Bapak Pendeta Kristom Kapisa, selaku Gembala GPHI Jemaat Victory Reremi Manokwari. Bapak, terima kasih kepercayaan yang Tuhan berikan bagi hambamu di dalam pengembalaan, di dalam melayani umat Tuhan. Biar apa yang ia kerjakan sungguh dari hatinya yang tulus, dan sungguh ia melakukan bagi Engkau Tuhan. Dia lebih mengutamakan Engkau lebih daripada segala berkat-Mu bagi dia. Berkati pribadinya dengan kesehatan yang terbaik, sehingga hamba-Mu ini terus memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan buat kepercayaan yang Tuhan nyatakan bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Kristom Kapisa dan keluarga besarnya, bagi istri kekasih Ibu Yuliana Hai dan juga anak-anak tercinta dan cucu tercinta, Switinia, Aprilia, dan Animona. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapak. Engkau berkati hamba-Mu dalam kebenaran untuk terus menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan. Bapak, terima kasih buat semua kebaikan-Mu yang Kau berikan bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Kristom Kapisa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi ini, hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Christine Mansawan yang berada di kota Manokwari. Bapak, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang terus Tuhan nyatakan bagi hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hari ini dan ke depan dia boleh berjalan dalam pertolongan Tuhan, dalam kekuatan Tuhan, sehingga segala sesuatu yang ia kerjakan dengan hikmat-Mu ya Allah, dia lakukan, sehingga semuanya akan berjalan dengan baik dan lancar. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati pribadinya, memberkati kehidupan orang-orang yang ia kasihi, memberkati anak-anak tercinta. Tuhan buka jalan kepada mereka di saat mereka tidak punya jalan. Terima kasih Tuhan beri hikmat kepada anak-anaknya di dalam bangku pendidikan, sehingga apa yang mereka lakukan semuanya berhasil dengan baik, karena Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan untuk kedua anak kekasih Kesia dan Daryl dalam pendidikan, dalam kehidupan. Tuhan berkati, dan juga Tuhan memberikan kesehatan yang terbaik bagi adik mereka Grace. Biar Grace boleh terus mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan, kesehatan terus turun bagi dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, kemurahan anugerah-Mu kepada hamba-Mu Ibu Christian Mansawan. Tuhan berkati pribadinya juga. Tuhan beri kesehatan yang terbaik bagi dia, berikan kerendahan hati dan takut akan Tuhan, sehingga hidupnya senantiasa memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga orang yang ia kasihi, Saudara Jimmy Putra Hutoi. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing untuk hidup takut akan Tuhan. Dan biarlah segala sesuatu yang sedang dipercayakan kepadanya dalam tugas-tugas pekerjaannya dapat ia kerjakan dengan takut akan Tuhan, dengan kejujuran, dan penuh disiplin. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Ibu Christine Mansawan dan orang-orang yang ia kasihi dalam semua tugas pekerjaan dan pelayanannya dibuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Dan kembali pagi ini hamba berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Yan Pulung yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Yan Pulung. Pimpin bimbing dia terus berjalan dalam ketaatan dan kesetiaan. Biarlah dia tetap pegang teguh kepada komitmennya dan mengasihi Engkau dan hidup dalam takut akan Engkau. Hidup melakukan perintah-perintah-Mu. Pakai hidup hamba-Mu ini menjadi berkat bagi istri kekasih Ibu Leni Patandean, dan juga kepada kedua anak kekasih Michael dan Marcelo. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu yang Kau percayakan kepada hamba-Mu Bapak Yan Pulung. Berkati semua tugas pekerjaannya dalam keberhasilan, dan juga pelayanan-pelayanan yang dipercayakan kepadanya dapat ia lakukan dengan segenap hati dalam takut Tuhan,
Bapa, terima kasih, lindungi dia dan keluarganya setiap saat. Jauhkan mereka dari semua hal-hal yang tidak berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati untuk boleh menjadi berkat. Dan kembali pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa memberkati hambamu Bapak Pendeta Niko Arwam selaku Gembala Jemaat Gereja Allah Baik Rendani. Tuhan memberkati hambamu di dalam tugasnya bersama dengan tim PGGP Papua Barat yang berada di Pegap. Tuhan memberkati semua aktivitas mereka, semua yang mereka kerjakan dalam pelayanan-pelayanan. Biar segala sesuatu yang mereka lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Dan orang-orang yang dilayani diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Tuhan juga terus memberkati jemaat yang dipimpinnya. Gembalakan mereka dalam takut akan Tuhan terjadi dalam kepemimpinan hambamu, Bapak Pendeta Niko Arwam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkati juga hidup keluarganya, rumah tangganya. Tuhan memberkati istri kekasih, Ibu Betty Manurung, dan anak-anak tercinta Derek, Kaho, Gabriel, Christine, dan Cassandra. Diberkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan melindungi mereka siang malam. Jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak berkenan. Dan biarlah hidup mereka senantiasa memuliakan Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati untuk boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, pakai hambamu terus bagi kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian di pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa memberkati hambamu Ibu Marlina Yenusi dan keluarga yang berada di kota Jayapura. Tuhan turut campur tangan dalam semua pergumulannya. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing. Berikan hati yang sungguh takut akan Tuhan. Hati yang mengasihi kebenaran firman-Mu. Dan hidup boleh menjadi teladan, panutan bagi anak-anaknya dan bagi orang-orang yang Ia kasihi. Biarlah hari ini dan sepanjang hari ini Tuhan tolong mereka di dalam semua aktivitas-aktivitas, spesial kepada anak-anaknya. Tuhan berikan hati yang sungguh takut akan Tuhan. Biarlah masa muda anak-anak mereka, anak-anaknya di dalam pergaulan-pergaulannya, biar mereka memiliki hati yang sungguh takut akan Tuhan. Sehingga mereka boleh memilah pergaulan-pergaulan yang benar, yang positif. Hidup mereka dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Berkati mereka dengan hikmat-Mu. Berikan kepintaran bagi mereka di dalam bangku pendidikan mereka masing-masing. Dan Tuhan berkati masa depan mereka terbuka yang terbaik atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Marlina Yenusi dalam pekerjaan-pekerjaannya. Berkati ia, dapat ia lakukan dengan hikmat-Mu dan takut akan Tuhan. Dan juga Tuhan memberkati semua pelayanannya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas segala kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan kepada hamba-Mu Ibu Marlina Yenusi. Tuhan juga berkati hamba-Mu, anak kekasihnya, anak Adriano Aguero Yenusi, dan anak Selviana Manggo yang ikut tes polisi Casis Bintara tahun 2025 pada tanggal 24. Tuhan tolong di dalam tes psikotes, Tuhan memberkati bahwa kedua anak kekasih dengan kekuatan Tuhan buka jalan bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar mereka diberkati untuk boleh terus hidup menjadi berkat. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan bagi hamba-Mu Ibu Marlina Yenusi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi ini kembali hamba berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Diana Devetes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu. Bahwa hidup hamba-Mu terus berjalan dalam ketaatan, dalam kesetiaan, dalam takut akan Tuhan.
dan bila hidup dalam kerendahan hati, hidup dengan hikmat-Mu, sehingga segala sesuatu yang ia kerjakan, yang ia ambil dalam keputusan-keputusan, dia lakukan dengan takut akan Tuhan, menurut firman-Mu, menurut hikmat-Mu. Berkati pribadinya dengan kesehatan yang terbaik. Berkati pribadinya menjadi berkat bagi suami kekasih Bapak Rocky Alan Paulus Sampara, dan juga kepada ketiga anak tercinta, Yemima, Reinhard, dan Gevariel. Tuhan memberkati semuanya, bahwa hidup mereka untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Biarlah semua tugas pekerjaan-pekerjaan mereka, kasih Kristus menolong sehingga semuanya boleh berhasil dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu bagi hamba-Mu Ibu Diana De Freites yang berada di kota Sorong dalam keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lindungi, pelihara, jauhkan dari mereka hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Demikian hamba terus berdoa memberkati semua pemirsa hati Kristus dimanapun berada. Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi, hidup rumah tangga lepas rumah tangga. Biarlah segala tugas pekerjaan, usaha bisnis mereka dibuat berhasil, bahkan pelayanan-pelayanan dibuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati semua yang bersama dengan hamba pagi hari ini, bahkan yang menonton kembali, Tuhan juga memberkati pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan turut campur tangan dan buka jalan kepada mereka. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada semua umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Amin. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada besok pagi, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, mari kita hidup dengan hikmat Tuhan. Bagaimana kita bisa mengetahui hikmat Tuhan? Kita harus membangun relasi yang intim bersama dengan pribadi Kristus, dan kita taat setia melakukannya. Sehingga segala sesuatu yang kita putuskan benar dari Tuhan yang menolong. Apa yang kita kerjakan berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita dalam kemenangan. Tetap semangat, tetap bersandar pada Kristus Yesus. Shalom, salam MDC.